rekan-rekan media dan juga tamu undangan yang kami hormatin. Pertama-tama kita ucapkan puji syukur ya kepada Tuhan bahwa kita hari ini bisa berkumpul bersama di sini untuk merayakan pembukaan Indonesia Design Week 2024. Saya ingin sedikit bercerita tentang IDD ya, supaya Bapak Ibu aware latar belakangnya. IDD adalah pusat desain dan home living terbesar di Indonesia. Ya, IDD yang tempat Bapak Ibu sekarang berkumpul ini dibangun di atas lahan 12 hektar, terkoneksi secara seamless dengan Era Jaya Digital Complex, itu pusat consumer elektronik dan gadget. Dan ini baru kita buka ke publik itu September 2023 yang lalu. Jadi kalau sekarang acara IDW ini sebenarnya bersamaan dengan acara Grand Opening IDD ya, setelah 1 tahun berlalu. Dan kami itu sangat bersyukur, kita sangat senang bahwa sejak dibuka IDD mendapatkan respon yang baik dari pelaku pasar maupun dari masyarakat luas, karena kita tahu bahwa tenant mix-nya lengkap, produk range-nya lengkap, juga fasilitas yang dihadirkan di tempat ini nyaman untuk orang itu belanja dan juga berrekreasi bersama keluarga. Nah, kemudian dari beberapa tenant kami yang kebetulan itu desainer, itu memberikan input, ayo kita maksimalkan potensi dari IDD supaya jangan sebagai pusat home living saja, tapi juga sebagai pusat desain, tempat untuk orang itu atau wadah untuk orang atau desain stakeholder itu datang untuk berkolaborasi ya. Jadi stakeholdernya ada desainer, ada manufacturer, ada retailer, ada user, terus kemudian juga institusi-institusi terkait yang lainnya. Nah, mulainya dari mana? Kemudian oke, kita bikin yuk Indonesia Design Week, karena di negara lain juga sudah ada. Kenapa kok di IDD tidak diadakan, pada potensinya sangat besar. Itu latar belakangnya. Jadi IDW 2024 ini temanya atau mengusung tema Initiate, Unite, dan Collaborate yang nanti akan dibantu dijelaskan lebih detail oleh desain kolaborator kita ya. Di sini ada Pak Alvin, ada Bu Santi, dan juga ada teman-teman yang lain yang akan membantu. Harapannya ini membawa manfaat, dan juga karena ini proses persiapannya pendek ya, kurang dari 3 bulan. Kalau ada hal-hal yang kurang sempurna, mohon dimaafkan untuk tahun depan, karena IDW itu merupakan annual event dari IDD, akan diselenggarakan dengan lebih baik tentunya. Saya rasa dari saya sekian, terima kasih. Pada pagi hari ini gitu, mungkin ini kan di depan kita banyak sekali rekan-rekan media yang siap tulis, siap terbit nih. Mungkin kalau misalnya bisa dijabarkan gitu dalam kata-kata gitu ya, ini tuh sebenarnya acaranya nih tujuannya nih apa? Siapakah target marketnya misalnya? Siapa saja yang bisa melihat ke sini atau ada apanya di sini gitu yang menarik, mungkin bisa dijabarkan Pak. Jadi emang tujuannya sih sebenarnya kita mau menginisiasi sebuah ekosistem untuk desain. Ini ini udah bisa ya? Sudah ada? Udah aman? Nah, dipencet bisa gerak? Belum? Oke. Sambil ngobrol lagi, gimana Pak? Sebelum nanti dijabarkan, bisa nyontek langsung ya rekan-rekan media ya? Atau kan next slide? Oh, sudah ada nih. Ya. Nah, langsung bisa dijelaskan ke sini, berarti untuk Pak Alvin, tepuk tangan dong sekali lagi untuk Pak Alvin. Silakan dijelaskan Pak, terima kasih. Terima kasih udah diselamatkan. Jadi sebenarnya seperti layaknya desain ya, misalnya desain is a problem solving tools. Nah, kita nih sebenarnya selalu mau coba mulai dengan problemnya itu apa. So di Indonesia nih ada beberapa, setelah diobservasi dan di collect juga dari berbagai teman dan stakeholder di industri desain, ada beberapa main problems yang kita mau tackle. Jadi salah satunya nih, nggak ada annual calendar di mana semua produk baru itu di launch at the same time. Jadi sebuah industri yang berisi dari supply and demand itu sebenarnya selalu ada cycle-nya. Jadi demand is created when there's innovation, new ideas, new products, new designs, dan lain-lain itu dimunculkan. Dan terus begitu di Indonesia ini sayangnya kebanyakan dari industri dari home and living ini tuh basically bekerja secara sporadis. Jadi kita bisa lihat ada
Ada event furniture untuk ekspor dilakukan di bulan ini. Ada pameran khusus untuk building material dilakukan di bulan ini. Ada another event atau design exhibition untuk local community dilakukan di bulan ini. Nah, hal-hal seperti itu yang dilakukan secara memencar, khususnya untuk di negara yang edukasi dari desainnya itu masih belum matang, itu susah untuk menggerakkan, quote-unquote, menggerakkan masanya. Nah, jadi this is something yang I think we would like to address, dan ini gunanya adalah untuk to get the whole industry to excited. Kenapa harus ada kalendernya? Kalender itu tuh berguna untuk bukan hanya sebagai momentum untuk menjual, tapi juga sebagai timeline untuk nge-develop new ideas. Nah, ini nih berhubungan dengan nanti begitu udah ada cycle-nya, sebuah ide atau sebuah produk itu di-develop, itu akan mengikuti dengan timeline-nya gitu ya istilahnya. Tapi at the same time, teknologi yang nanti akan di-develop untuk nge-develop produknya itu juga digunakan untuk supaya bisa meet the deadline-nya juga gitu, atau nggak meet the timeline. So I think this is very important. Terus begitu kedua, juga the design industry itu is very community based. So kita bisa tahu bahwa emang industri home and living di Indonesia itu terdiri dari company-company besar atau perusahaan-perusahaan besar, tapi a lot of the people yang nge-drive these companies itu is individuals. Dan ini nih, individuals ini khususnya again di negara di mana edukasi desain itu masih belum terlalu matang, butuh pendekatan yang lebih personal. And that's why industri ini nih harus di-treat lebih sebagai community. Maksudnya lebih kenal perorangan, cara approach-nya harus lebih personal, eventnya juga it's all about meeting people face to face, diskusi, tukar pikiran dan lain-lain gitu. Bukan hanya sebuah platform trading di mana orang bisa trading komoditas secara impersonal gitu ya, istilahnya kayak trading commodity gitu. Dan terus begitu nomor 3 ini, the market also needs to be educated. I think we all understand Indonesia ini juga selalu secara market size itu is a very big potential, dan kita bisa lihat kayak ada banyak banget international companies yang juga selalu melihat Indonesia sebagai a market opportunity, tapi at the same time majority of the market masih belum begitu educated into mereka tuh maunya apa. Jadi desain itu selalu bisa dilihat sebagai something very subjective and very emotional, bukan benar-benar functional saja. Nah, ini membutuhkan market yang cukup educated untuk bisa tahu decisions yang mereka mau pilih, which product yang they need to buy, what quality yang mereka sebenarnya mencari, tapi at the same time, what emotional qualities yang mereka mau associate themselves with. I think this is very important. Nah, ini nih juga ya teman-teman media sangat berperan untuk bisa ngebentuk perspektif, sudut pandang, untuk bisa nge-translate atau mengartikulasiin kayak value, originality itu value-nya berapa sih. Kita nggak bisa bilang hanya karena barangnya asli harganya harus 10 kali lipat. Kita nggak bisa lihat dari sisi itu. It has a lot of cultural significance, personal, emotional feelings, dan value lain yang basically bisa bikin harga itu punya nilai. So oleh karena itu kayak kita masih banyak PR gitu ya istilahnya. Next. Nah, kalau misalnya ngelihat dari ekosistemnya industri sendiri, itu selalu terdiri dari stakeholder ini semua. Jadi ada media, ada edukasi, user, retailer, designer, manufacturer, government, association, dan lain-lain. Nah, kalau kita bisa lihat sekarang di IDD, sebenarnya mungkin sekitar 50-60% itu ada lokasi berlokasi di IDD. Dalam arti di sini tuh ada manufacturer, di sini tuh ada perwakilan dari retailer, di sini juga ada user, interior designer, product designer, terus begitu juga ada community-nya. Tapi the other stakeholders yang kita harus engage, government tentunya, asosiasi-asosiasi, education juga, gimana caranya kita bisa meng-engage mereka supaya ini mulai kebangun as an ecosystem. Next.
Nah, untuk bikin sebuah ekosistem itu juga butuh visi. So I think kita butuh bekerja sama, berkolaborasi, tukar pikiran supaya kita bisa ngebentuk sebuah visi. Karena kalau kita udah kolaborasi tapi nggak tahu tujuan kolaborasi mau kemana tuh istilahnya gitu, nggak ada hasilnya. Terus begitu kita juga butuh the right mindset. So as you all know, di sini kita semua talent tuh bisa dibilang kompetitor iya, tapi kolaborator juga. How can we convert our competitor to be our collaborator? Gimana caranya justru dengan bersama-sama kita melakukan hal yang mirip-mirip dan bersama-sama itu justru malah mengembangkan pasarnya, bukan ngerebut pasar teman-teman. Terus begitu gimana caranya kita bisa men-sharpen atau mempertajam brand, misalnya masing-masing talent di sini punya brand sendiri-sendiri. Gimana caranya justru dengan kita berkolaborasi dan berkompetisi itu bikin brand kita jadi malah lebih tajam. So ini nih butuh a different way of thinking, a different kind of mindset, dan termasuk kita perlu an open communication. So I think orang Indonesia in general kadang-kadang suka sungkan-sungkan, malu-malu, nggak enak hati dan lain-lain. Tapi dengan cara seperti itu kita nggak berani kritik, kita nggak berani terima masukan atau kasih masukan dan lain-lain segala macam. Dan oleh karena itu kita jadi nggak dapat feedback. So I think this is also a cultural movement in a way untuk gimana caranya kita bisa break those boundaries and hopefully itu dari situ bisa ada perubahan yang terjadi. Nah ini again attitude-nya juga very proactive for collective effort. Terus sedikit kita sense of gotong royongnya itu benar-benar penting juga yang bisa dilihat di event sini juga, bahwa kita semua masing-masing kanan semuanya chip in untuk put our own effort, bantu-bantu ini, gantung-gantung kain lah, display furniture lah, bikin event, kolaborasi dan lain-lain. Nah ini nih, I think this is the collective effort and the collective spirit yang basically kita mau lakukan di sini. Next. So I think the long term goal-nya itu adalah untuk ngedevelop si Indonesia Design District itu sebagai a catalyst to create an ecosystem of design di Indonesia. Jadi ini mungkin kita nggak mau hanya dilihat as a commercial space. The space is the space. Tapi the people and the activity and the mindset itu yang bisa merubah satu tempat itu menjadi a collaborative ecosystem atau platform, atau hanya toko buat jualan aja. So this is something yang kita mau coba lakukan, dan kali ini adalah event pertamanya, jadi tentunya masih ada banyak ketidaksempurnaan dan kekurangan tiduran, tapi basically tujuan kedepannya adalah untuk itu. Next aja. Nah ini sebenarnya hanya secara gambaran aja bahwa ada banyak activities yang dilakukan di industri di home and living di Indonesia, dan tahun ini kita di Oktober sebenarnya untuk tahun depan kita mau mulai kaitin dengan Singapore Design Week juga. So Singapore Design Week itu adalah satu activity yang lumayan besar di tetangga kita, di region kita, dan terus dari gitu Indonesia ini sebenarnya punya market, punya manufacturer, punya retailer juga, dan punya user juga. So I think it's going to be very beneficial buat kita juga untuk bisa mengkris-kroskan supaya kita juga bisa provide more access for international collaborator, designer, international media juga, dan international market juga. So salah satu konsep dari event ini adalah karena kita tujuannya adalah untuk mau menginitiate the cycle. So salah satu kriterianya adalah untuk melaunch sebuah produk baru atau anything new di dalam tenan masing-masing. Jadi tentunya kita masih ada sekitar 50%-an dari seluruh tenan yang udah mulai ikut partisipasi di sini. Nanti mungkin dari teman-teman media juga bisa lihat bahwa ada beberapa tenan yang benar-benar udah mulai push their new products di situ. Nah ini hopefully ini udah bisa mulai menginitiate that momentum and that cycle. So I think next year we will expect
new products bakal lebih seragam di launch di saat ini dan di tahun-tahun berikutnya juga. Next. Ya. Tadi yang tadi Bu Susi juga udah sempat sampaikan, tema dari Indonesia Design Week tahun ini tuh Initiate, Unite, and Collaborate. Next. Nah ini saya mungkin nggak panjang-panjang, tapi intinya kita harus unite. I think this is a word yang sering dipakai gitu ya, tapi basically I think it's really important for us to bersatu gitu. Jadi I think we all have different expertise and different specialties, and sekarang tuh udah saatnya untuk collaborate karena kita udah definitely nggak bisa bekerja sendirian. Kita bisa lihat aja dari negara-negara tetangga bagaimana mereka bisa bersatu dan mereka bisa berkolaborate antar disiplin dan bisa kelihatan negaranya jauh lebih maju. Indonesia has all this potential, tapi kita nggak maju-maju. I think one of the reason is because we don't work together. So that's one. Terus begitu kedua, this initiate word itu is basically karena ini adalah sebuah inisiasi juga. Jadi the whole point is to get things started. Dan terus begitu collaborate ini artinya kita udah harus collaborate antar disiplin, antar specialties juga. Jadi jangan desainer kolaborasi hanya dengan desainer atau manufacturer kolaborasi hanya dengan manufacturer, tapi udah saatnya setiap masing-masing expertise dan specialties itu bisa berkolaborasi dengan yang lain supaya kita bisa generate a bigger goal atau bigger value yang kita mau capai. Oke, itu aja sih dari saya. Terima kasih. Nah, sudah menempati kursi di sini nah. Seperti yang kita ketahui ya, kalau udah ada narasumber atau speakers yang sudah memaparkan paparannya, tentu saja kita akan membuka sesi untuk tanya jawab. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk mengundang kembali ke atas panggung. Yang pertama adalah Bapak Ipeng selaku CEO untuk bisa maju ke atas panggung. Selanjutnya Ibu Susilawati selaku Direktur Indonesia Design District untuk bisa ikut maju ke atas panggung. Lalu Bapak Alvin sudah berada di atas panggung. Ibu Santi Alaisius selaku Komite Indonesia Design Week untuk bisa masuk ke atas panggung. Selanjutnya Mr. D.G. Mir selaku Komite Indonesia Design Week. Please join with us. Selanjutnya Mr. Marcel Opsal as Komite Indonesia Design Week. Dan selanjutnya lagi Ibu Karina as Komite Indonesia Design Week untuk bisa ikut bergabung ke atas panggung bersama kami semua. Dan sebelum kita akan memulai sesi Q&A, saya sebelumnya mengucapkan terima kasih kepada Bos dan Bowler untuk support pada acara pada pagi hari ini. Dan kita sudah cukup segini saja kan narasumber di depannya untuk sesi Q&A? Atau masih ada yang ditunggu? Mulai aja boleh? Oke, kalau begitu. Untuk itu saya akan membuka langsung sesi Q&A atau sesi tanya jawab untuk rekan-rekan media sekalian. Bagi Anda yang ingin bertanya, boleh silakan mengajukan tangan dan nanti kita akan nyamperin ya untuk memberikan mikrofonnya. Dan tolong disebutkan nama serta media apa. Ya, boleh. Oke, selamat pagi. Sebelumnya, congratulations atas Indonesia Design Week pertamanya. Mungkin ini pertanyaan untuk Pak Alvin. Tadi kan disampaikan bahwa tema IDW 2024 adalah Initiate, Unite, dan Collaborate. Nah, bagaimana respon dari tenan-tenan atau dari desainer yang terlibat di IDW ini dalam merespon si tema itu? Itu aja, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin sebenarnya secara singkatnya sih sebenarnya sangat entusiastik.
Jadi pada waktu itu kita baru sempat meeting dengan bulan Juli tepatnya. Semua ini agak keburu-buru karena kita sangat terinspirasi untuk membangun candi sebagai budaya Indonesia. Tapi intinya pada waktu itu kita mulai present ke seluruh Henan. Mereka semua sangat enthusiastic dan mereka juga melihat bahwa this is a logical thing to do. Dan ini seakan-akan kita merasa karena semuanya di satu area, kita merasa kayak kita nih tinggal di satu kompleks gitu. Jadi toko sebelah tuh bukan toko sebelah tapi sebenarnya tetangga. Jadi rasanya the spirit was very positive. Dan terus langsung dari sekitar 100 tenan, mungkin sekitar 120 ada sekitar 80% yang ikut dan berpartisipasi at a very short notice. So kita semuanya juga sangat semangat dan we're very happy and enthusiastic. And I think yang penting juga maksudnya kita tahu bahwa ini adalah a long term plan. Jadi ini bukan hanya event satu kali aja sudah exit gitu. Jadi rasanya kita semua rela untuk berkorban dan terus begitu put our effort supaya ini bisa jalan. Dan sebenarnya yang bisa agak kelihatan walaupun agak kurang dijelasin, banyak dari hal ini semuanya tuh benar-benar gotong royong. Jadi tenan ini kerjasama dengan tenan itu, desainer ini kerjasama dengan toko itu, manufacturer ini kerjasama dengan arsitek itu dan lain-lain segala macam. Nah ini sebenarnya sesuatu yang mungkin bisa dibilang kayak kita jarang lihat di Jakarta atau di Indonesia. Jadi responnya was very enthusiastic. Mungkin ada yang ingin menambahkan, Bapak dan Ibu? Sekali lagi menegaskan bahwa tenan-tenan IDD sangat antusias. Jadi waktu kita bilang, ayo Bapak Ibu para tenan, tolong masukin agenda program untuk di tokonya masing-masing deh. Itu yang masuk ke kami itu banyak sekali. Kalau nanti teman-teman media sempat akan diajak muter ya, sudah ada activation di masing-masing tokonya. Apakah itu new product launching, atau dia ada workshop, atau ada talk show, demo, itu semua sudah di-plan. Cuma memang nggak di hari ini semua. Kita sempat bilang bahwa tanggal 10 tolong konsentrasi di acara pembukaan ya. Nanti mulai tanggal 11 sampai 20 itu akan ada event terus. Sehingga ini IDD nanti menjadi tempat yang sangat atraktif untuk didatengin semua orang. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Sudah cukup jawabannya? Oke, terima kasih. Selanjutnya saya akan buka pertanyaan kedua, boleh Mbak yang di belakang? Ya. Halo, selamat pagi semuanya. Saya Monik dari BNI. Saya punya 2 pertanyaan. Yang pertama mungkin boleh dijawab sama Ibu Susi, mungkin boleh dijelaskan bagaimana proses kreatif di balik dari acara IDW di IDD itu. Terus yang kedua mungkin untuk Mbak Santi sebagai inisiator IDW ini, mungkin boleh Mbak dijelasin bagaimana prediksi trend desain yang nanti mungkin akan bisa membawa hal-hal yang lebih menarik dan antusias gitu Mbak. Mungkin pada tahun depan prediksi trend desainnya seperti apa? Mbak. Terima kasih. Wah, sudah ingin ke tahun depan Bu, boleh dijawab Ibu. Kalau untuk proses kreatif, ini sebenarnya kami dibantu oleh teman-teman kolaborator di sini ya. Kalau IDD terus terang kami waktu itu nggak ngerti how to start, tapi kita memang ingin meningkatkan IDD itu nggak sekedar tadi tempat pusat untuk living, tapi harus jadi wadah untuk semua stakeholder desain berkolaborasi. Nah ini paling tepat menjelaskan Pak Ipeng ya. Ayo Pak. Boleh Bapak. Halo, ya. Jadi mungkin IDD kan sudah berdiri sekitar 1 tahun dan kita melihat animo dari masyarakat untuk center untuk home and living dan building materials itu cukup luar biasa karena di only place like this ya. Benchmarknya kalau kita lihat di negara-negara lain mungkin ada, tapi vibe-nya berbeda. Nah, di Juli kita ada satu session dengan para kolaborator ini. Kita bilang kayaknya ini kita harus membuat tempat IDD menjadi statement yang lebih strong lagi. Gimana cara membangun desain sebagai ekosistemnya dari tempat ini. Nah, the best
thing to do actually, to do an event di mana kita initiate and then we unite dan kolaborasi. Nah, makanya temanya tahun ini seperti itu. Karena if we are united, then we can collaborate. Dan banyak ide-ide yang muncul, sehingga kita harapkan dari sisi kreatifnya masing-masing stakeholders itu bisa berkontribusi. Dan sepertinya kalau kita lihat hari ini, kita juga very pleased for first event ya, dengan banyaknya enthusiasm dari masing-masing talent, dan they go all out, mau entah itu arts display atau new products ataupun instalasi, everybody works very hard for that. Dan mungkin saya rasa ini juga satu testimoni, nanti ketika kita ada beberapa international visitors, mereka akan cukup lihat bahwa we are ready sebenarnya as a country, di mana established designers dan young designers itu bisa berkolaborasi, dan we can stage on the world. Nah, untuk talk about designs, ya, begitu mungkin. Silakan Ibu. Halo. Untuk tren 2025 ya, 2 bulan lagi kita 2025. Jadi sebenarnya lebih bukan masalah dengan tren secara look ya, tapi secara movement. Jadi tahun 2025 ini kita akan melihat banyak sekali namanya kolaborasi antara desainer lokal dengan desainer lokal dan manufacturer lokal juga, ataupun mungkin dengan manufacturer luar negeri ya. In the spirit of collaboration pertama, kedua juga saya melihat banyak sekali pengembangan produk dalam negeri, tidak hanya furniture tapi juga dengan material, terutama material yang mengusung sustainability. Karena kita di Indonesia banyak sekali material yang bisa diolah menjadi material bangunan atau finishing interior yang bersifat sustainable. Banyak sekali yang saya lihat yang muda-muda ini mulai melakukan research ya, beberapa contohnya seperti studio dapur ya dengan bambunya, lalu juga dengan robris dengan pengolahan sampah plastik dan kawan-kawan, dan juga ada beberapa teman-teman juga yang telah mempelajari tentang jamur tempe yang menjadi furniture gitu kan. Jadi hal-hal seperti ini mungkin akan kita lihat lebih banyak lagi, mungkin ada berkembang material-material lain seperti contohnya dengan lanandaya yang ingin mengembangkan dari serat nanas dan lain-lain. Jadi banyak yang muda-muda lebih mengarahnya seperti itu, jadi lebih movement ya, dan mereka lebih care about environment. Dan tapi secara look saya bilang kita nggak bisa bilang itu tren ya, tapi lebih sesuatu yang mengarah ke pemilihan barang-barang yang lebih sadar lingkungan aja, yang behind to the earth gitu. Mungkin mau ditambahkan? Cukup. Penjelasannya sudah cukup, Mbak? Cukup, terima kasih. Kita buka satu pertanyaan lagi ya, karena nanti kita ingin tur. Oke, di belakang sana. Semangat sekali ya, nanyanya luar biasa ini. Silakan, Mbak. Saya Ari dari Nusantara Pos, mau nanya tantangan terbesar dalam desain di pasar global itu apa? Mungkin bisa dijawab satu persatu. I think kalau di Indonesia ini kita banyak terkenal sebagai satu negara manufacturer, sebuah negara produsen. Jadi desain selalu dari luar bawa ke sini, kita hanya membuat saja. Tapi dalam beberapa tahun terakhir, I think this design dari Indonesia mulai keluar, dan mulai banyak desainer-desainer lokal yang bekerja sama dengan produsen-produsen lokal untuk menciptakan sesuatu produk yang juga bisa compete dengan barang-barang di luar negeri gitu. So I think tantangannya adalah bagaimana sih kita sebagai negara produsen mulai berubah menjadi satu negara yang kreatif. Oke. Dan dengan kreativitas tersebut, value dari barang-barang yang diproduksi di Indonesia menjadi lebih tinggi gitu. Jadi bukannya sesuatu yang gampang dicari siapa sih toko sebelah yang lebih murah ya, tapi value desainnya, value quality-nya itu menjadi tantangan. Jadi I think ini adalah satu negara punya
tantangannya. Bagaimana kita menjadi lebih kreatif, menaikkan value kita, akhirnya menjadi suatu negara yang ada andilnya di dalam industri furniture atau lifestyle. Mungkin saya tambahin sedikit. Jadi emang yang tadi Karina sempat bilang itu benar sekali. Karena kalau misalnya dari manufacturing ke kreatif atau misalnya jadi desain itu added value-nya tinggi sekali. Nah terus begitu cuma mungkin salah satu PR kita atau tantangan kita itu juga Indonesia ini nggak punya strategi untuk mereka mau positioning themselves tuh di mana. Jadi kalau misalnya kita lihat dari negara tetangga seperti Singapura, mereka mau memposisikan diri mereka tuh sebagai design hub. Karena mereka nggak punya manufacturer, mereka nggak punya raw material. Mereka mau ngumpulin tuh talentnya di situ. Indonesia sementara punya raw material, punya manufacturer. Nah cuma desainer juga ada gitu ya istilahnya. Cuma nih kita mau diposisikannya di mana gitu di dalam global trading. Nah ini rasanya kita butuh bapak-bapak yang itu untuk bisa benar-benar menyusun visinya tuh secara jelas dan terus begitu mereka harus bikin strategi. Karena kalau misalnya enggak, manufacturer and raw material kita tuh di exploit untuk very low value. Nah jadi I think this is why I think narasi bahwa Indonesia ini harus punya posisi dan tentunya kalau misalnya kita lihat contohnya negara Italia itu kenapa sekarang terkenal sekali itu karena mereka punya manufacturer, mereka punya raw material, terus begitu mereka ada desain ekosistemnya di situ. Nah tapi yang benar-benar bikin mereka besar di dunia itu di saat dimana manufacturer dan raw material itu di combine dengan international designers. Jadi international designers itu masuk ke manufacturer di Indonesia tapi dibikin menjadi brand, jadi diposisikannya sebagai brand bukan hanya manufacturer. Itu saatnya dimana waktu itu industri furniture di Italia itu tuh mendunia dan nilai industri furniture itu saya agak kurang tahu detailnya itu kalau nggak salah sama atau nggak sedikit lebih besar dibandingin industri fashion. Jadi kalau kita ngelihatnya fashion tuh besar banget, terkenal di mana-mana, furniture tuh nggak begitu, itu nilai value-nya tuh sama atau nggak kalau nggak salah lebih besar. Dulu saya pernah baca gitu. So ini potensial di Indonesia juga equally sama besarnya. Bahkan kita mungkin bisa lebih besar gitu. Cuma kalau kita nggak mengambil step yang cepat, ya kita ketinggalan seperti yang sekarang terjadi gitu. Ya, silakan Pak. Belum, ya. Mungkin kalau dari saya, insight sebagai para developer dari Agung Sedayu melihat tantangan desain tadi dari Ibu bicarakan itu, sebenarnya kita tahu bahwa beberapa tahun terakhir dengan mahalnya logistik cost dari luar dari negara dengan adanya perang dan harga minyak yang naik dan makroekonomi yang kurang baik, itu merupakan potensi sekali buat desain industri untuk berkembang. Karena kita sebagai developer akan melihat the highest value untuk membeli satu produk tentunya dari lokal yang bisa merepresent certain quality, dan kita punya potensi untuk itu. Tadi Mas Alvin bilang bahwa Indonesia is so blessed with all the raw materials. Bu Santi bilang bambu, we have plenty of them. Sampah juga banyak banget di Indonesia, and we can use all this and turn it into positive products. Dan to your point bahwa emang saatnya negara Indonesia itu harus mempunyai ekosistem desain supaya industri ini bisa maju bersama. Jadi stakeholders harus masing-masing mendukung, dan tentunya kalau saya pakai Poppy sebagai developer dengan harga yang sangat terjangkau, why not untuk quality yang sangat baik. Jadi kita tidak boleh takut untuk explore, design, create something, dan benchmark itu bisa lama-lama makin tinggi. Itu dari sudut pandang saya sebagai developer. Silakan. Selanjutnya Ibu. Dari saya sih lebih juga dari masalah pendidikan ya, di mana tadi Alvin bilang kita juga kan negara yang sudah bertahun-tahun terkenal sebagai the workshop of the world,
ya kan, yang kita buat untuk merek internasional yang dengan kualitasnya sangat tinggi, tapi secara human resource kita masih belum, ya sudah mulai udah bagus, cuman kita perlu ditingkatkan lagi human resource-nya in terms of having to have good designers in our own country gitu, di lokal, secara lokal. Pendidikan itu salah satu yang benar-benar the main key sih. Di mana saya sebagai dosen juga, saya suka menghimbau teman-teman yang teman-teman seprofesi kalau bisa ikut mengajar juga di sekolah-sekolah desain, karena mereka itu sangat kadang-kadang koneksi agak kurang ya dengan industri kita tersendiri. Itu memang harus lebih digalakkan lagi. Sebagai practitioners itu sebenarnya adalah kewajiban untuk membimbing masa depan, desainer masa depan kita, dan mendekatkan anak-anak ini ke industri kita lebih dekat lagi supaya mereka bisa melek desain dari awal, mungkin semester pertama gitu. Jadi mungkin salah satu dari event ini adalah supaya untuk mendekatkan dari sisi edukasi dengan komunitas desain di Indonesia. Itu sangat crucial. Terima kasih. Wow, ini jawabannya beda-beda, luar biasa. Sekarang Ibu, boleh Bu? Challenge dari desain menurut saya adalah salah satunya authenticity. Ya, jadi kita di Indonesia banyak fake product, itu adalah challenge untuk orang-orang yang benar-benar mendesain, yang punya passion di situ. Tapi nah, untuk di IDD ini kita sangat encourage untuk barang-barang yang di showcase adalah barang-barang yang punya otentisitas dan value yang tinggi. Dan kami juga kalau Bapak Ibu lihat ya, di belakang sana ada toko kecil-kecil, itu adalah komitmen kami untuk juga UMKM, produk-produk yang di UMKM tapi yang curated, yang sudah dikasih value ya, nilainya tinggi, itu juga bisa di showcase di IDD. Saya rasa. Terima kasih, tepuk tangan luar biasa sekali. Beda-beda jawabannya, tadi ada manufacture, ada collaboration, ada dari tingkat pendidikannya, sampai tadi terakhir Ibu juga bilang ya, di dalam sini tuh gak cuma tentang desain-desain aja, tapi ada UMKM juga sebenarnya. Kalau teman-teman lihat di luar, yang kecil-kecil yang bisa nanti rekan-rekan semua datangi. Oke, saya masih boleh ya buka satu pertanyaan lagi karena seru sekali sesinya. Boleh Bapak, silakan. Selamat pagi, selamat siang kepada semua panelis. Saya Reva dari majalah Prestige Indonesia. Mungkin saya ingin bertanya kepada Pak Ipek, tapi dibuka juga kepada semua panelis lain, boleh juga. Saya ingin tahu aja mengenai matriks-matriks yang digunakan, yang dilihat untuk mengukur kesuksesan Indonesia Design Week yang pertama ini. Apakah mungkin dari footfall, atau dari volume pengunjung, atau mungkin konversi, atau impression yang kira-kira akan digunakan untuk benchmark Indonesia Design Week yang selanjutnya. Kita aja, terima kasih. Terima kasih Bapak. Boleh Bapak. Terima kasih Bapak. Because this is our premier event, first time ever. Sebenarnya our first benchmark is the preparation itself. Nah, kelihatannya dengan antusiasme yang mereka show is a very good indicator that fans are taking things very seriously about this event. They go all out in terms of display, arts, installations, and curation, and also talk shows yang mereka present. Dan selain itu, of course, as usual, secara football, something that we have to note as well. Dan juga respon secara sosmed yang kita harapkan akan menjadi benchmark for our next events as well. Karena tentunya pasti akan ada kekurangan-kekurangan yang harus kita maklumi, tapi kita siap untuk mengadakan yang lebih baik lagi untuk masa mendatang. Karena again, we emphasize to build an ecosystem. And ecosystem tidak bisa dibangun just with one day. It has to be effortless, the whole range of efforts from everybody, and harus to be continuous as well. Nah, itu yang kita inginkan mission. Thank you. Boleh disambut dengan yang lain jika ingin menambahkan. Ibu Karina, boleh Bu. Well, I think this Indonesia Design Week adalah sesuatu yang quite unique ya. Seperti yang para Refsal tahu, di Indonesia kan kita ada RFID, kita ada IFINA. Mereka biasanya tuh hanya
waktu yang tertentu saja dan selalu di exhibition halls. Oke, tapi Indonesia Design Week ini kita ini seperti setiap toko tuh mengadakan sesuatu. So, I think that's a good matrix, gitu. Karena it's different, ya kan? I think yang barangkali kita mau dapat responsnya adalah wow, like wow. Saya nggak lihat ini di mall-mall lain atau di exhibition yang lain atau di toko-toko lain, like wow. Kalau kita ke IDB, it's really something different, gitu. So I think itu sesuatu yang maybe salah satu benchmark kita dan setiap toko itu push to get that wow effect di dalam ini. Thank you. Ibu mau menambahkan? Cukup? Oke, terima kasih. Bapak cukup? Cukup, baik. Ya, itu sayangnya kita cuma ada 4 penanya ya, karena waktu juga. Dan nanti kita akan bersiap-siap untuk tour dari dalam sini ya sampai keluar, nanti akan dipandu oleh tim PR. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk panelis kita, sangat luar biasa, tepuk tangan sekali lagi. Dan sebelum kita akan menutup, saya boleh meminta kepada ibu semua untuk berdiri, kita akan berfoto bersama. Dan saya juga ingin mengundang, I would invite Mr. DJ Meres selaku Komite Indonesia Design Week for join with us, and Mr. Marcel Ofsal as Komite Indonesia Design Week. Mungkin bisa bergabung.